13 dari Sabtu pagi sampai ayat 7 ya. Ayat 6. Oh, berarti sekarang kita mulai ayat 7 ya. Surat ke-13 surat Ar-Rahman mulai ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbi laula unzila alaihi ayatun mir rabbi innama anta munzir innama walikulli qaumin had walikulli qaumin had Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma arham wa ma tazdad wa ma tahmilul arham wa ma tazdad wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al sawa'un minkum man asarra qawla wa man jaharra bih sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustalqim bil laili wa saribun bin nahar wa man huwa mustalqim bil laili wa saribun bin nahar. Ya, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad suatu tanda kebesaran dari Tuhan? Orang-orang kafir menganggap yang namanya mukjizat itu berupa benda yang bisa melumpuhkan. Seperti kalau Nabi Musa ada mukjizatnya berupa tongkat. Padahal mukjizat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu mukjizat yang paling lengkap, yang paling sempurna, yang bisa untuk dijadikan pedoman selama-lamanya. Ketika Al-Quran diturunkan, situasi yang ada di Mekah dan sekitarnya itu orang sedang senang-senangnya terhadap syair.
senangnya terhadap apa itu si susunan bahasa Arab. Ya, mungkin kalau model kita Indonesia itu ada pantun gitu ya. Jadi kehalusan, kehebatan susunan bahasa, sampai dikisahkan setiap tahun itu ada lomba syair, pentas syair yang terpilih, yang terbagus, kemudian ditempelkan di Ka'bah, itu sebagai apresiasinya. Nah, di tengah-tengah kecintaan orang terhadap syair, terhadap sastra, itu Allah memberikan mukjizat kepada Nabi berupa wahyu. Nah, banyak di antara orang-orang Arab yang tersentuh hatinya, rasanya, kemudian tertarik, kemudian iman karena mendengar bacaan wahyu. Nah, tapi orang-orang kafir itu malah minta atau bertanya, loh kok nggak diturunkan mukjizat yang atau tanda kebesaran seperti nabi-nabi sebelumnya? Kemudian Allah perintahkan, katakan, sesungguhnya kamu Nabi Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi, tugas Rasul itu untuk memberi peringatan. Bagi siapa? Bagi tiap-tiap kaum yang kaum dari kaum ada yang memberi petunjuk, dan bagi tiap kaum ada orang yang memberi petunjuk. Wa likulli qaumin had. Nah, bedanya setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi yang diutus jadi Nabi, jadi Rasul. Kalau ada orang-orang yang mengaku jadi Nabi, jadi Rasul setelah Nabi Muhammad, itu pasti tidak benarnya. Tapi kenyataannya kok yang masih laku terus itu. Sejak Nabi wafat itu mulai orang mengaku jadi Nabi, sampai sekarang masih banyak juga. Padahal jelas-jelas itu sudah tidak ada lagi. Maka Al-Quran itu sudah Allah persiapkan sebagai rujukan pedoman untuk kehidupan manusia, termasuk untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Ayat 8, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, setiap janin yang ada di rahim seorang ibu, itu Allah mengetahui. Wa ma tanidul arhamu wa ma tazdad. Jadi kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, itu Allah betul-betul mengetahui. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Allah yang menciptakan, Allah mengetahui. Itu kalau Bapak Ibu memperhatikan janin yang ada di rahim, janin yang ada di rahim itu mencari rezeki atau rezeki yang datang sendiri. Janin yang ada dalam rahim itu, ya, janinnya kan belum bisa mencari rezeki kan. Loh kan, apa yang dimakan diminum oleh ibunya kan ada saluran untuk makan janin.
itu sudah serba bimikdan. Itu ketentuan Allah, itu takdir dari Allah. Nah, sebetulnya hidup di dunia ini sudah dijamin semuanya kecukupan, semuanya subur, semuanya mulia, semuanya terpenuhi dengan ketentuan Allah. Cuma orang itu seringkali menjalani hidup di dunia tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka penggunaan alam semesta itu jadi aneh-aneh, sering dilakukan kerusakan-kerusakan. Itu yang menyebabkan seharusnya cukup, seharusnya melimpah, jadi sebagian numpuk-numpuk gak karuan, sebagian yang lain sangat kekurangan, sehingga orang itu sampai disibukkan urusan materi, urusan harta, urusan duniawi, seakan-akan sampai gak sempat untuk memahami dan melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul. Itu karena tidak mau memahami dan berpegang pada tuntunan Allah dan Rasul. Jadi seakan-akan semua disibukkan urusan duniawi, tapi ya nggak cukup-cukup gitu loh. Tapi kalau hidup ini dan betul-betul mengikuti tuntunan Allah dan Rasul pada Quran dan Sunnah, insya Allah akan tercukupi, insya Allah akan terpenuhi. Apalagi yang di dunia bisa mencari, yang di rahim saja Allah jamin, Allah mencukupinya gitu. Nah, cuma di rahim itu ada yang pertumbuhan perkembangannya, ada yang kurang sempurna. Nah, kurang sempurna itu kan, itu kalau sebab dohiriyahnya itu bermacam-macam. Mungkin bisa karena situasi kondisi kejiwaan sang ibu itu mengalami kegoncangan, mengalami ketidaktenangan, mungkin mengalami terganggu makanan minuman yang dimakan. Itu berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan janin. Maka Allah dan Rasul menuntutkan, kalau ibu sedang hamil, seharusnya situasi kondisi kejiwaan, kondisi batin, kondisi rohani itu selalu dalam keadaan tenang, tentram. Maka keluarga, bagi suami, jangan membuat situasi kondisi yang kurang nyaman. Maka dianjurkan supaya banyak berpegang teguh kepada tuntunan Allah dan Rasul, banyak ingat pada Allah, banyak zikir dan seterusnya. Dan kemudian ada yang bertambah menjadi sempurna. Itu. Kemudian alimul ghaibi wasyahadah, Allah yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak. Al-Kabirul Muta'al, Allah maha besar lagi maha tinggi. Sama minkum man asarral qawla wa man jahrobi, sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang secara terus terang dengan ucapannya itu. Jadi Allah maha mengetahui semuanya, ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Dan siapa saja yang bersembunyi, ya, di malam hari dan yang berjalan, ya, yang menampakkan diri pada siang hari, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada yang rahasia, tidak ada yang bisa tersembunyi dari Allah.
Allah memiliki pangkat yang luar biasa di baginya. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi ya'budunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaum Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa ma lahum min dunihi min wal. Wa ma lahum min dunihi min wal. Ya, lagu punya manusia, bagi manusia mu'aqibatu min baini yadai wa min khalfihi. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengikuti manusia secara bergiliran. Ada yang di muka, ada yang di belakang. Ini tidak mudah meyakini bahwa setiap dari manusia itu selalu dibersamai oleh malaikat. Memiliki keyakinan seperti itu, apalagi memiliki kesadaran seperti itu tidak mudah. Coba kalau diperhatikan, itu kebanyakan orang ketika tidak jujur. Nah, jangan bermacam-macam kelihatan ketidakjujurannya kan. Nah, ketidakjujuran itu biasanya tidak sendirian. Ya, mulai banyak ketidakjujuran bersama-sama. Nah, ketidakjujuran itu biasanya itu karena nggak yakin, nggak sadar bahwa Allah mengutus malaikat membersamai manusia secara terus-menerus, kapanpun dan dimanapun. Ya, kadang-kadang ini orang nggak sadar kalau malaikat itu membersamai di tempat kerja. Kadang-kadang nggak sadar kalau malaikat membersamai di pasar-pasar, di kantor-kantor, ya, di tempat-tempat transaksi, di tempat-tempat orang melakukan apa itu kesepakatan. Padahal di ayat yang lain sangat jelas menjelaskan, ya, kalau ada misalnya ada 2 orang, Allah yang ketiga, ada 3 orang, Allah yang keempat, ada 4 orang, Allah yang kelima, dan seterusnya. Jumlah yang kurang dari itu atau jumlah lebih banyak dari itu, Allah selalu bersamai. Bahwa ma'akum ainama kuntum, bahwa aqrabu min hablil warid, Allah lebih dekat daripada urat leher
kita. Jadi Allah bersama kita, Allah juga mengutus malaikat yang selalu membersama manusia. Ada yang di muka, ada yang di belakang. Ya, bukan berarti ini kanan kiri tidak ada. Ini cuma memudahkan itu. Yang palu namu min amrillah. Mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Min amrillah. Jadi malaikat itu kecenderungannya hanya satu, untuk taat pada Allah. Tidak ada lagi istilah malaikat ini membersai manusianya keringan kepadangan. Itu kita kalau manusia. Malaikat tidak ada. Mumpung sekarang liburan, malaikat sedang libur. Gak ada libur bagi malaikat. Maka disebutkan ya padunahu min amrillah. Loh, sebetulnya ayat-ayat semacam ini itu luar biasa pentingnya. Ini yang menjadi akar, yang menjadi pokok dari keimanan, yang menjadi sumber utama akidah. Itu ayat-ayat yang begini itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum itu berusaha untuk mengubahnya, mengubah yang ada pada anfusihim, diri mereka. Itulah betapa pentingnya Allah menciptakan pada diri kita ada berbagai macam kelengkapan, berbagai macam instrumen, berbagai macam karunia. Ya, ada kelengkapan fisik, ya, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada fungsi-fungsi serabut otak, ada berbagai macam kecerdasan, ada rasa, ada seterusnya. Ya, itu supaya digunakan la'lakum tashkurun gitu. Dan itu yang akan menentukan kehebatan seseorang. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wa afida lakum tashkurun. Jadi dalam situasi kondisi Allah melahirkan masing-masing dari manusia dari rahim ibunya, itu tidak mengetahui apa-apa. Cuma Allah mengkaruniakan, menciptakan pendengaran, penglihatan, dan segala macam bentuk kecerdasan. Wa afidah, jamak dari fu'ad, itu berbagai macam kecerdasan. Nah itu kemudian yang menentukan bedanya orang satu dengan yang lain. Dengan adanya indra yang menangkap fenomena di luar, fungsinya sebagai sensori luar, ditangkap melalui rasa, ditangkap melalui penglihatan, ditangkap melalui pendengaran, kemudian diproses oleh sensori dalam, oleh fungsi-fungsi serabut otak. Maka itu ada proses namanya proses pendidikan, ditentukan oleh bi'ah, situasi kondisi. Nah kalau dari keluarga konglomerat, begitu mereka mendengarkan, mereka bisa melihat, mereka bisa memperhatikan, input yang mereka terima mungkin terkait dengan perdagangan, terkait dengan transaksi, terkait dengan hitung-hitungan rencana yang besar-besar. Kemudian mereka terbentuk, jadinya jadi pengusaha besar. Nah kalau yang
pada situasi keluarga biasa-biasa yang didengarkan juga hal-hal yang dapat oleh keluarganya, apalagi keluarga yang pada situasi kondisi yang serba islami, yang didengarkan bacaan sholat, bacaan Al-Quran, lantunan zikir, sholawat, itu yang terdengar oleh anak-anak. Mulai mereka mendengarkan, itu yang kemudian terekam, itu yang kemudian proses pembentukan jati diri anak. Ya, jadi sebagian besar ini itu tergantung kepada input yang masuk, yang bisa tersadap, tertangkap oleh rasa anak, oleh pendengaran, oleh penglihatan. Ya, di samping memang ada kecerdasan bawaan, tapi lebih banyak ditentukan oleh situasi kondisi yang berbentuk anak itu. Wa idza aradallah biqaum, dan apabila Allah mengendaki terhadap satu kaum su'an fala maraddah, mengendaki apa? Keburukan, ya fala maraddah, keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Nah, maksudnya bagaimana? Itu ya dengan sunatullah, dengan kausalitas. Kenapa itu kadang-kadang orang tua itu terheran-heran oleh apa yang dikatakan oleh anaknya atau cucunya, apa yang dilakukan. Semula anak itu baik-baik, tahu kok dia bisa nyuaranya nggak baik, tahu bisa miso, jelek-jelekan. Oh ternyata ketika dia diajak pergi ke sini terdengar itu kemudian tertangkap oleh anak. Tahu-tahu kenapa anak kok bisa berlaku kasar, mau mukul, mau ini, menendang ini itu. Nah ternyata dia melihat ketika diajak pergi kemana, itu ada anak-anak yang berkelahi, kemudian terekam oleh dia ingin menirukan. Sampai orang tua bilang, sebetulnya dapatnya itu dari mana gitu, ngerti-ngerti kok bisa. Nah kalau sekarang mungkin yang mau bercanda lagi, karena anak-anak kecil sudah dipegangi oleh HP, mungkin tahu situ sebagian besar. Jadi walaupun nggak pergi kemana-mana, sudah tersedia di situ kan. Nah bisa jadi itu yang menyebabkan mereka bisa melakukan macam-macam gitu. Nah maka istilahnya itu dengan kausalitas, dengan sunatullah, dengan sebab akibat. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddah. Jadi tidak bisa ditolak. Wa malaku min dunihi miwa, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Nah yang menjadi penolong, menjadi pelindung itu hanya Allah. Nah pada situasi kondisi tertentu, orang-orang yang iman dan amal soleh itu selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu ditolong oleh Allah. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi yurikumul barqa khawfan. Walladzi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunsi'us sahabal thiqal. khawfan wa tama'an
min khifati wa yursilu sawa'iqa wa yusibu biha man yasha. Inti dari surat ke-13. Ini kenapa dikasih nama surat Ar-Rahman, yang artinya guru. Itu di ayat 13 ini. Ya, di ayat disebutkan huwaladzi, dia Allah, yurikumul dar, yang memperlihatkan kilat. Ya, kilat itu, barkun itu atau alfa itu membawa khaufa wa toma'a. Ya, itu yang menimbulkan ketakutan dan harapan. Khauf itu takut, toma'a harapan. Itu biasanya orang itu takut kalau ada petir. Ya, kalau ada guru, nanti kalau kena atau bisa terkejut, makanya was-was. Itu koma. Beberapa hari yang lalu ada diberitakan di media, itu di Jawa Barat, di Bandung, ada yang meninggal kena petir. Nah, itu koma. Tapi sekaligus toma'ah. Kenapa toma'ah? Karena biasanya kalau ada petir tidak lama akan turun hujan. Hujan itu yang membawa rezeki. Dengan adanya hujan itu bisa menumbuh kembangkan tanam-tanaman. Kita manusia bisa minum. Ya. Kemudian hewan, binatang semuanya bisa terpenuhi kebutuhan air. Itu namanya watoma'ah. Jadi itu juga menjadi harapan, ada kesenangan. Wayun si usaha bertikol, dan Allah mengadakan awan mendung.
Itu yang menjadi tadi, menjadikan tomata, menjadi hujan, menjadi harapan. Bayu sabbikur rohdu bihamdi. Ini rohdu ini. Jadi bayu sabbikur rohdu bihamdi. Dan gunung itu bertasbih dengan memuji Allah. Coba ini, gunung rohdu kok memuji Allah, kok bertasbih, yusabbihu wa yusabbihu rohdu bihamdi. Jadi ternyata gunung itu bertasbih, ternyata memahasucikan Allah. Ini supaya diambil pelajaran. Kalau gunung saja itu bertasbih, apalagi kita manusia yang Allah ciptakan paling sempurna, fi ahsani taqwim. Maksud sih kalau guru aja bertasbih pada Allah, memasucikan Allah, kok kita makhluk Allah yang paling sempurna tidak mau bertasbih pada Allah, tidak mau memasucikan Allah. Padahal di sini bayu sabbikur rohdu bihamdi, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Wal malaikatu min khifati, demikian pula para malaikat karena khifat, karena tunduk betul-betul lillah ya. Demikian pula malaikat karena tunduknya kepada Allah, karena kepatuhannya kepada Allah. Banjur silu sawa'iqo wa yusibu biha, dan Allah melepaskan halilintar. Jadi banjur silu sawa'iq, Allah melepaskan halilintar. Fayusibu biha, lalu menimpakannya kepada siapa? Mayasa, yang dikehendaki. Allah melepaskan halilintar lalu mengenai siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bayusibu biha mayasa wa hum yujadiluna fillah, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Manusia punya pendapat ini ya, bermacam-macam, saling berbantah-bantah tentang Allah. Bahwa sadidul mihal, ya, sesungguhnya padahal Allah itu Tuhan yang maha keras siksanya. Ya, bahwa sadidul mihal, Allah itu maha keras siksanya. Siksanya bagi siapa? Bagi manusia yang tidak mengikuti tuntunan Allah dan Rasul. Yang namanya guru aja bertasbih maksudkan Allah. Malaikat sepenuhnya itu khifati, betul-betul taat kepada Allah. Kemudian Allah itu melepaskan halilintar, lalu itu bisa menimpa kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi manusia itu terus berbantah-bantahan, terus berdiskusi, terus bicarakan tentang fillah, tentang Allah. Bahwa sadidul mihal, padahal Allah itu sangat keras siksanya. Padahal seharusnya itu yang didiskusikan, yang dibicarakan itu tentang ciptaan Allah, tentang maha kuasanya Allah. Tapi kenapa manusia malah banyak berdebat tentang diri Allah? Seharusnya dibicarakan bukan tentang Allah, tapi tentang ciptaan Allah, tentang maha kuasanya Allah. Nah, mestinya begitu gitu. Lalu ta'matul haq, hanya bagi Allah lah seluruh yang mengabulkan hak doa. Ya baladina yata'una min duni,
Dari barang siapa yang berdoa kepada min dunihi, ya kepada selain Allah, itu kepada siapa? Ya bisa kepada berhala-berhala, kepada yang penting itu yada'u min duni, sembahan-sembahan yang mereka mintai selain Allah, bisa apa saja. Nah ini nanti kan saat-saat yang orang datang ke mana-mana kan, katanya datang kepada orang pinter, tanya nanti yang jadi presiden siapa, ya kan? Ada yang minta tolongnya itu ke makam-makam, ada ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ada kepada benda-benda, ya macam-macam itu semuanya disebutkan waladina yata'una min duni. Jadi seluruh sembahan-sembahan yang dimintai selain Allah. Semakin kesini itu semakin bervariasi, semakin bermacam-macam jenisnya, jumlahnya. Orang semakin aneh-aneh sekarang. Ingin jabatan tertentu, datang ke sini gitu. Terus ada broker-brokernya, ketemu ini gitu kan. Nah itu biasanya terjadi yang namanya puro mata kayu macam-macam. Itu orang mengada-adakan hal yang gaib. Bahkan yang gaib itu hanya Allah semata. Makanya itu layas tajibuna lahum bisyai'. Itu berhala-berhala tadi yang mereka sembahkan Allah itu semuanya tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Jadi tidak pernah bisa memberikan apapun sembahan-sembahan selain Allah. Ini anehnya itu. Ketika baca Fatihah, ketika saya juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan sedang di tempat sembahan-sembahan selain Allah mengucapkan itu juga. Itu ada yang setelah datang ke katanya orang pintar ini dia tak sholat dulu. Sholat juga baca iyyaka na'budu wa iyyaka. Loh jangan-jangan yang dibaca itu enggak paham nih. Apa maksud dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya pokoknya ritualnya begitu, dari kecil hafalan begitu, tapi nggak ngerti, nggak dijiwai. Makanya seringkali perbuatannya bukan hanya berbeda dengan apa yang dikatakan, malah seringkali bertolak belakang. Kenapa? Nggak ngerti maknanya. Mau yang diucapkan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami berpertolongan. Lah kok nyusun lawan selatan terus sangko lintang tengah kulon lintang pabrik. Terus kurang itu cari ke bukit-bukit yang keramat-keramat itu. Banyak gitu kan? Sampai berhari-hari bermalam-malam jauh-jauh itu. Bahkan seringkali bukan hanya antar kota, ada yang dari benua lain, ada yang dari negara-negara lain. Sampai sedahsyat itu. Padahal tuh semuanya tidak akan bisa memberikan, mengabulkan doanya sama sekali, melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai air itu ke mulutnya. Kemudian ada air, tangannya itu di jarinya dibegarkan begitu, dimasukkan ke air supaya airnya itu bisa masuk ke mulut. Bisa enggak? Enggak bisa. Saya kalau bisa itu kan itu dirapatkan begini kan, air bisa di telapak tangan kan, ya itu digambarkan di sini. Nah, itu seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air
supaya sampai air itu ke mulutnya, tapi tangannya begar dicelupin air supaya airnya bisa masuk ke mulut. Itu Allah memberi perumpamaan orang yang meminta kepada selain Allah. Nah, ini ayat 14 ini. Nah, kurang jelas apa itu perumpamaannya itu. Umpama sekarang marah di mana-mana kan? Mungkin mereka malah hirang-hirang pada kita. Itu kok gak mau ya minta-minta ke sana-sana ya. Terbalik-balik kan? Diajak ayo ini ke bukit ini, bukit ini. Nah, biasanya ada yang ngajak-ajak ya. Ada yang organisir kan? Oh, nanti ritualnya begini gitu kan. Nah, itu aneh-aneh semua itu. Padahal air itu tidak dapat sampai ke mulutnya. Ya jelas nggak sampai ke mulutnya, jarinya begar. Iya kan? Airnya tidak bisa ya terbawa di telapak tangannya. Ya, itu yang namanya wa ma du'aul kafirina illa bidola. Dan doa ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Jadi ibadah orang-orang kafir itu nggak akan ada pahalanya. Kalau kita memahami ayat ini, karena syaratnya menjadi amal soleh itu kalau ada iman, maka disebutkan wa ma du'aul kafirina illa bidola. Dan doa, permohonan, ibadah, yang penghambaan orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Padahal mengira sudah beramal sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya, ternyata semuanya cuma sia-sia, nggak ada hasilnya sama sekali. Digambarkan seperti dua telapak tangannya dimasukkan ke air, tapi jarinya begar, ingin memasukkan air itu ke mulutnya, tidak akan pernah bisa sampai airnya ke mulutnya. Nah, itu gambaran orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang nyembah, yang memohon kepada selain Allah. Dan seluruh ibadah orang-orang kafir itu sia-sia belaka. Walaupun orang sak jagat mengatakan itu luar biasa pahalanya, itu ngomong orang. Tapi yang benar itu yang firman Allah itu, yang di surat Ar-Ra'd ayat 14. Coba, ini sebenarnya intinya surat Ar-Ra'd. Kenapa dikasih surat itu ayat 12 sampai ayat 14 ini? Sampai demikian jelasnya gambarannya. Ya, coba masalahnya sekali ayat-ayat semacam ini nggak betul-betul didalami. Kita kalau nggak nguruti Quran, nggak nemuin juga demikian kan? Nggak nemu. Bahkan semuanya lengkap sudah ada pada Al-Quran. Nah, demikian Bapak Ibu, ternyata sudah suruh. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Ini mohon maaf, ini jumlah ayat yang kita pahami tidak cukup banyak, karena supaya lebih jelas. Ya, kadang-kadang perlu penjelasan lebih detail sedikit supaya bisa kita pahami isinya, supaya bisa kita tangkap maksud dari firman Allah. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan dengan ayat 15. Nah, semoga senantiasa Allah memberikan kesempatan pada kita. Ya, kita akhiri bersama dengan baca Alhamdulillah.
la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.